Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ketiga materi lukis, juga merupakan pertemuan terakhir, kita akan belajar tentang media, alat, bahan, teknik, dan prosedur melukis. Kita awali dengan media melukis. Media melukis adalah tempat ruang untuk melukis. Ada media 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Pada 2 dimensi misalnya ada kertas, kain kanvas, tembok, kain baju atau kaos. Sedangkan pada 3 dimensi misalnya menggunakan kulit telur. Selanjutnya tentang alat melukis. Dalam melukis kita tentu membutuhkan alat, di antaranya ada penggaris, ada pensil, penghapus, ballpoint, kuas, pisau palet yaitu tempat menempatkan catnya. Di dalam kita menggunakan alat melukis, tentu menyesuaikan dengan media dan teknik yang akan digunakan. Selanjutnya tentang bahan melukis. Bahan-bahan untuk melukis diantaranya ada cat air yang menggunakan basis air, ada pewarna brush, ada krayon dan juga pastel, ada cat minyak berbasis minyak, ada cat akrilik, ada tinta bak, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tadi kita udah belajar tentang media, alat, dan bahan dalam melukis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teknik melukis. Apa sih teknik melukis? Yaitu suatu cara yang digunakan dalam proses pembuatan sebuah karya lukis itu sendiri. Dalam teknik melukis ada beberapa, di antaranya satu, teknik arsir, menekankan pada kekuatan garis. Yang kedua ada teknik pointillisme, yaitu titik-titik. Pada teknik ini menggunakan titik atau dot untuk membentuk gambar. Ketiga adalah teknik dazzle atau gosok. Pada teknik ini garis arsir dihilangkan atau dihaluskan dengan cara digosok-gosok. Yang keempat teknik blok. Teknik ini lebih menekankan pada bayangan siluet. Teknik yang kelima adalah teknik scribble. Menggambar berantakan dengan membuat arsiran coret-coretan ke segala arah untuk memberikan kesan gelap terang dan artistik yang berbeda. Yang keenam, teknik akuarel adalah menggambar dengan kuasan cat basah, halus, dan transparan. Ketujuh adalah teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan sapuan tebal. Jadi anak-anak ini berlawan dengan teknik akuarel ya. Kalau akuarel sapuan lembut, transparan, tetapi pada teknik plakat ini menggunakan sapuan tebal. Yang kedelapan, teknik perspektif atau sudut pandang. Pada teknik ini yang digunakan adalah penyesuaian dengan pandangan mata, sehingga semakin jauh semakin tidak terlihat, semakin
kecil, ya gitu ya. Pada contoh di bawah kanan kamu lihat sebuah jalan dengan teknik perspektif, semakin jauh semakin kecil dan menghilang. Yang kesembilan adalah teknik tempera, yaitu teknik yang dilakukan pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan arsitekturnya. Jadi dinding basah begitu, kan ada airnya, kena air, kemudian tinggal menambahkan bahannya dan tekniknya bisa langsung digambar. Yang ke-10 teknik sprout, teknik spray ya, di mana menggunakan kaleng-kaleng yang sudah terisi dengan bahan melukisnya. Yang ke-11 ada teknik kolase. Apa itu? Teknik kolase adalah melukis dengan memotong kertas yang kemudian ditempel sehingga membentuk lukisan baik itu realistis, abstrak atau sebagainya. Pada teknik kolase, kecuali menggunakan kertas, bisa juga menggunakan bahan lain, media lain, misalnya berupa biji-bijian kedelai misalnya. Tetapi memang yang lebih dikenal adalah menggunakan kertas yang ditempel-tempel. Teknik ke-12 adalah teknik mozaik, yaitu menempelkan benda-benda 3 dimensi, misalnya kaca ya. Serpian-serpian kaca diatur sedemikian rupa, ditempelkan sehingga membentuk suatu objek lukisan. Demikian anak tadi masalah teknik dalam melukis. Selanjutnya yang terakhir adalah prosedur berkarya seni lukis. Apa sih prosedur? Yaitu cara-cara urutan yang sudah diatur, yang harus urut, tidak boleh meloncat ya. Yang pertama adalah memunculkan gagasan atau ide. Setelah kita punya ide, gagasan, maka yang kedua adalah menentukan media. Media apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, menentukan teknik. Teknik apa yang kita gunakan. Keempat, membuat sketsa. Dan yang kelima, pada tahap terakhir yaitu menyelesaikan dengan mewarnai ya supaya lukisan bisa sempurna. Demikian anak-anak materi pada pembelajaran pertemuan ketiga melukis kali ini. Terima kasih dan silakan dipelajari semua materi pada pertemuan 1, 2, 3 materi lukis tersebut untuk bahan penilaian harian pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.